visi dan tujuan kehidupan untuk mendatang. Nanti Anda tahu sendiri, kita lihat seperti apa harapan-harapan untuk ke depan. Apakah visi kita ini masih relevan atau tidak pada visi yang kita lakukan. Kemudian merumuskan dan atau menebalkan. Visi yang kita buat yang ada terkait dari sini. Kemudian membuat prakarsa perubahan dari masukan yang siswa dari guru dan semua. Nah, kita lihat bahwa visi, misi dan tujuan. Misi dan tujuan menjadi referensi arah pengembangan dan kebutuhan prioritas satuan pendidikan. Visi, misi dan tujuan satuan pendidikan merupakan langkah awal yang sangat penting sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran yang berkualitas untuk satuan pendidikan. Visi, misi dan harus berpusat kepada peserta pendidikan. Jadi semuanya berangkat dari sini. Kemudian apa itu visi? Visi itu adalah cita-cita bersama pada masa mendatang sebagai warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi ini semua dari masukan dari guru, orang tua, dan siswa. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang telah ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian tujuan menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu kepada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Jadi visi merupakan keadaan yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Kita ingin seperti apa? Siswa ini seperti apa ke depan? Jurusan seperti apa? Target kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Kemudian harus memberikan panduan arahan serta motivasi. Jadi kinerja guru, belajar siswa, semuanya mengarah ke visi. Mengarah ke visi. Visi itu jadi patokan, target kita. Kemudian harus realistis, kredibel dan atraktif, sebaiknya mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu secara memotivasi serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Contoh yang kita miliki seperti bisa yang sudah kita berilmu dan santun. Dan wujudnya pelajar atau peserta didik yang berilmu dan santun. Berilmu memiliki wawasan yang luas, baik secara karakteristiknya, kemudian ada kognitifnya, keterampilannya, pengetahuannya, termasuk juga skill yang dimiliki. Akhirnya bahwa tidak ada seorang dari lulusan kita ini belum bisa. Jadi target selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, aksi nyata dari tujuan dari visi tadi. Kemudian Anda diatur visi dan rumusan hasil harus ada berkaitan. Kemudian misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi pada peserta didik. Semuanya mengacu dan mengarah kepada keberhasilan peserta didik. Jadi inilah subjek pelajaran. Bagaimana kita membuat tujuan? Spesifik. Kita buat SMART dan AIR. SMART is spesifik. Tujuan harus sederhana dan spesifik serta dapat ciri khas satuan pendidikan. Kemudian measurable. Tujuan harus dapat diukur. Jangan melambung tinggi. Yang penting lihat karakteristik anak-anak didik kita, di mana tingkat kemampuannya. Ini berdasarkan tes awal diagnostik yang dimiliki. Baik pra kelas 1 maupun selanjutnya. Kemudian relevan, artinya tujuan harus sesuai dengan visi, masuk akal, menempatkan pelajar sehingga mampu memperkuat kompetensinya. Nah, pertanyaannya, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambar impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari peserta didik? Apakah visi kita
sudah menggambarkan impian yang diceritakan yang ingin dicapai oleh diri. Kemudian apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara peserta didik di sekolah kita dengan siswa atau peserta didik di sekolah yang lain? Cerdas, kritis, berwawasan kebinekaan global, itu diantaranya. Kemudian apakah siswa kita ada pembeda-beda dengan sekolah yang lain dengan diantara sekolah kita yang terdekat? Dari mulai pengetahuannya, keterampilannya, dan lain sebagainya. Ini mudah, pertanyaan ini mudah, tapi ini. Nah ini visinya, kita itu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Ini diharapkan siswa-siswa kita, lulusan kita, sekolah, anggota warga sekolah kita, ada warga yang memiliki toleransi dan kebinekaan, mencintai budaya lokal. Salah satu contoh misalnya membersihkan lingkungan dan sebagainya. Kemudian mengembangkan kemandirian, mandiri. Setelah yang lain ujian pun kita sudah mulai pakai HP online. Ujian yang utama yang di luar yang lain itu ada tambahan dari jurnal itu biasanya pakai online. Yang lain. Kemudian mengembangkan proses peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerja sama dengan orang tua. Kita mengakomodir di ekstrakurikuler, olahraga, PAI. Hanya untuk tahun yang kemarin kita kelihatannya belum berjalan. Olahraga ini tidak berjalan. Pramuka tidak berjalan. PAI hanya berjalan beberapa waktu. Merancang program sekolah untuk mengenalkan implementasi kebinekaan global peserta didik ke warga sekolah. Merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, kita merancang pembelajaran untuk memenuhi peserta didik sehingga peserta didik belajar menyenangkan. Ini tugas kita, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Ini gotong royong ini dari mulai kecil, hal kecil hingga tingkat sekolah, dari kelas. Jadi siswa di kelas bergotong royong membersihkan kelas-kelasnya dan lebih besar lagi membersihkan lingkungan sekolah sehingga sekolah kita aman dan nyaman. Ini sudah bertambah karakteristik komunitas beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Jadi ngambil yang ke SMP jangan lupa, jangan tidak tahu tanya ketika SMP kita tahu. Gotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Inilah elemennya. Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa berarti dia akhlak berakhlak. Akhlak pribadi. Akhlak kepada manusia. Nah, kalimat rumpah cita-cita untuk peserta didik. Kita sekolah kita mengutamakan peserta didik kita, sekolah kita sadar bahwa betul bahwa siswa kita keluarga sekolah ini yakin kita warga sekolah ini paham bahwa ini semua kita jawab tahun 2024 2025. Berupaya menerapkan pembiasaan yang dapat meningkatkan minat dan semangat belajar. Ini kita akan perubahan di masa yang akan datang. Saya yakin siswa buku ini, saya yakin siswa buku ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang sudah menurut visi sekolah kita? Bagaimana? Sudahkah mencapai visi misi yang Ciparai bisa itu? Yang selama ini murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua sudahkah mencerminkan? Pertanyaan yang sederhana tapi berat untuk kita.
Kalian juga tidak bisa menjawab. Guru pun tidak menjawab. Pak sekolah pun tidak bisa menjawab. Semua orang kepala itu orang. Bagaimana? Makanya mengeluh-ngeluh. Singkat, bisa. Berat untuk melaksanakan. Nah, itu kan? Perlu ini diterjemahkan. Ini berbeda. Itu diskusi lebih lanjut dan bagaimana ini perlu. Ini saya sampaikan supaya Anda tahu, Anda paham bahwa ini bagaimana cara merefleksikan isi yang sifatnya saya. Pertanyaan-pertanyaan yang membawa pemikiran yang jernih, mengembangkan diri secara terus-menerus. Artinya mengembangkan kreatif kompetensi diri sesuai dengan perkembangan. Jadi kita tidak boleh tidak boleh stagnan, tidak boleh diam. Anak belajar. Sebab tidak ada kata terlambat. Belajar dan belajar. Belajar itu long life education. Belajar sepanjang hayat. Dari lahir sampai mati. Bapak pun belajar. Kalian juga belajar. Sama belajar. Jadi satu, mengembangkan diri kita terus menerus. Yang kedua, mengajar dengan kreatif. Mengajar dengan kreatif. Jadi Bapak Ibu, bagaimana siswa senang. Kemudian nomor 3, menjadi fasilitator, pengarah, pembimbing dan motivator bagi murid. Jadi guru itu sebagai fasilitator, mengarahkan, membimbing dan memotivasi siswa untuk belajar. Orang sudah tidak ada lagi main tek, main pukul, main lempar. Nah, ini yang penting anak ini depan sekolah senang belajar. Jadi belajar, jadi bukan kelihatannya Anda itu belajar karena takut. Dia kemudian belajar apa? Kan? Di sekolah takut, disiplin karena ada guru. Gak ada guru, bahasanya Belanda. Ini di sini. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini tadi dikatakan ini adalah impian anak-anak. Jadi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak betah di sekolah, tidak ingin pulang, betah. Kalau pulang dia di mana? Atau pulang dia atau sedih, atau karena mungkin sebenarnya. Kemudian terakhir dalam menggunakan media pembelajaran ini adalah alat bantu untuk ini yang ditampilkan oleh guru sebagai ajaran yang dengan media, dengan alat peraga, baik peraga fisik maupun fisik, elektronik maupun cetak. Kemudian yang keenam, menjadi agen perubahan. Agen perubahan bagi ekosistem pendidikan sekolah. Guru adalah menjadi agen perubahan. Sebelum merubah tatanan yang lebih banyak kelas, berarti merubah dulu diri sendiri. Rubah kebiasaan, rubah apapun sehingga jadi diri peran guru yang namanya benar-benar itu. Akhirnya terima kasih. Sekian. Nah, ini adalah gambaran